Selamat siang, salam penuh rahmat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, para bini sepuh, para kiai, para profesor, saya ini setuju dengan Gus Zuhairi tadi ya. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Saya juga tidak menduga kalau yang hadir ini adalah yang sedianya adalah guru-guru saya dan sampai sekarang menjadi guru-guru saya, dan sebenarnya ada PKW juga sebagai orang Jawa. Tapi karena ini perintah oleh Pak Bambang dan Forum Jatim. Ya. Suaranya kecil banget, Pak. Oh ya, suaranya kecil, kurang Pak. Halo? Ya. Ya, kurang jelas. Ya, halo. Apakah sudah cukup jelas? Saya sih jelas. Jelas. Saya cukup jelas. Oke, baik. Ya, jelas kok, jelas sekali. Ya. Jelas. Ya, ini karena perintah dari Pak Bambang, Pak Anton, dan Forum Jatim, dan demi bangsa katanya saya nggak bisa menolak ini. Demi bangsa dan negara. Yang kedua, saya juga setuju dengan Gus Zuhairi bahwa kalau Gus Zuhairi tadi lebih suka disebut Gus, ya saya lebih, mungkin saya Mas saja ya. Sama sebenarnya dengan Gus Zuhairi, masih satu juga Pak, cuman saya nggak berani pakai alasan itu Pak. Baik, ya, baik, saya tidak janjian dengan Gus Zuhairi, tetapi ada beberapa benang merah yang penting yang kemudian menggarisbawahi beberapa posisi tadi, supaya sistematik presentasi hari ini. Saya ambil tajuk 9 tesis terkait naik kembalinya Taliban di Afghanistan. Sebelum itu, untuk disclaimer-nya mungkin penting untuk menggarisbawahi bahwa saya sesungguhnya bukan ahli yang khusus bicara soal Taliban. Ya. Kajian saya di Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga lebih ke strategi, tata kelola strategi, politik globalisasi, dan geopolitik kekuatan ekonomi baru, dan kajian keindonesiaan. Jadi saya kira ini menjadi satu yang mudah-mudahan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan dengan bagus sekali oleh Gus Zuhairi. Oke, baik. Terkait dengan perkembangan yang terjadi di Afghanistan, yang kemudian kita bisa sebut sebagai kembalinya atau naik kembalinya Taliban di dalam panggung utama politik di Afghanistan. Hari ini kita akan bicara, saya akan mencoba untuk mengemukakan 9 tesis pokok. Kita mulai dengan tesis pertama, bahwa ilustrasi populer dan respon masyarakat dunia terkait perkembangan terbaru Afghanistan sesungguhnya memuat perbandingan dan interpretasi yang keliru. Ini senada dengan tadi yang disampaikan oleh Gus Zuhairi bahwa ada beberapa perkembangan yang keliru. Dan yang keliru ini nggak main-main, bahkan media barat pun seperti Telegraph ini cukup besar di Inggris ini. Ini gambar ini saya ambil dari Telegraph, dan yang menyepadankan beberapa kepanikan di Kabul itu dengan kepanikan serupa yang terjadi di Saigon pada tahun 1975. Terutama ketika kemudian ibu kota Vietnam Selatan jatuh dan Amerika kemudian tergopoh-gopoh untuk melakukan evakuasi, menunjukkan bahwa kejatuhan itu berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan potret yang sama terkait dengan banyaknya orang yang di bandara itu digambarkan sebagai satu padanan yang dipandang tepat. Nah, judulnya pun adalah Saigon Then Kabul Now. Jadi di masa lalu ada Saigon dan sekarang ada Kabul. Nah, walaupun gambar sederhana, tapi di gambar ini menyimpan satu makna yang sangat dalam. Gambar ini bagian dari diskursus, dan ketika kemudian menyepadankan itu, lantas kemudian orang bahkan berpikir, wah, Taliban ini akan menjadi, ini adalah satu Viet Cong kedua, jadi ini akan menjadi catatan buruk berikutnya dari Amerika yang kembali gagal dalam menghadapi gerakan insurgensi. Dengan kata lain bahwa Taliban adalah pemenang utama daripada kontes insurgensi di Afghanistan ini. Dan gelombang berikutnya sudah menjadi jelas bahwa lantas muncul euforia yang berlebihan terkait kemenangan revolusioner Taliban. Jadi baik yang pertama maupun yang kedua, menurut saya dua-duanya ini adalah satu gambaran dan juga interpretasi yang keliru, dan dalam beberapa hal juga akhirnya respon yang muncul itu juga keliru juga.
untuk sampai ke sana, tesis kedua ini saya kira penting, bahwa situasi kemenangan revolusioner atau di dalam literatur disebut sebagai revolutionary victory, seperti yang diingatkan tadi bahwa saya adalah pengamat kajian strategi, dan di dalam kajian terkait dengan strategi insurgensi itu ada konsepsi tentang revolutionary victory. Adalah satu kemungkinan. Jadi di satu sisi mungkin menjelaskan itu sebagai satu kemenangan revolusioner Taliban. Tetapi yang harus diingat bahwa itu bukan satu-satunya eksplanasi yang mungkin untuk memotret atau menjelaskan apa yang terjadi di Afghanistan ini. Di luar itu ada situasi penjelasan alternatif yang nggak kalah penting, tetapi sayangnya ini tidak mendapat banyak perhatian, yaitu situasi pengunduran diri kekuatan hegemonik atau hegemonic withdrawal, kalau secara teoritik disebutkan seperti itu. Nah, dari sini ada dua sebenarnya. Apakah yang terjadi di Afghanistan ini adalah kemenangan revolusioner dari Taliban atau sebenarnya lebih ke hegemonic withdrawal-nya daripada Amerika Serikat. Nah, untuk membedakan itu, penting kiranya untuk mengingat, orang jarang sekali mengingat Tan Malaka dalam sebagai kontributor penting kajian strategi. Tapi kalau kita baca karya beliau di dalam Kerpolex, ini ada kontribusi besar dari Tan Malaka di dalam pengembangan kajian insurgensi. Yang di situ ada kesejajaran dari babon dari buku strategi insurgensi di dunia, yang biasanya merujuk kepada Mao. Nah, Tan Malaka ini melengkapi apa yang dikembangkan Mao dengan eksplorasi peranan penting dari faktor ekonomi dan politik. Makanya dia bukan hanya tentang menyajikan satu teori gerilya secara militer di situ, tetapi juga sudut pandang arti pentingnya secara politik dan ekonomi. Nah, dari eksplorasi terkait dengan Tan Malaka inilah sebenarnya kita bisa jelaskan bahwa yang terjadi di Afghanistan itu bisa kita baca dalam kaitan dengan dua hal yang berbeda seperti yang dibaca oleh masyarakat umum. Nah, dari Tan Malaka ini sebenarnya Tan Malaka menggambarkan bahwa dua kondisi puncak dalam situasi insurgensi itu, kondisi puncak itu maksudnya ketika para gerilyawan itu diambang dalam posisi yang dikatakan membalik keadaan, itu biasanya digambarkan oleh, dimungkinkan oleh dua hal. Yang pertama yang disebut sebagai revolutionary victory, yang ini ditemukan di dalam konsepsinya Mao. Jadi bahwa itu kemenangan dari kaum revolusioner. Tapi sumbangan penting Tan Malaka mengatakan bahwa bisa jadi revolusioner itu sebenarnya tidak benar-benar menang, tetapi dia mampu bertahan. Yang terjadi kemudian adalah tentara pendudukan atau hegemonic withdrawal-nya itu kecapean. Dan dia sampai pada satu perhitungan menjadi tidak ekonomis lagi untuk lanjut. Nah, ketika dia menyusun Kerpolex dan menyarankan pemerintah transisi Indonesia waktu itu, interim Indonesia waktu itu untuk melakukan perlawanan gerilya, sebenarnya dia kemudian mencoba untuk membangun keyakinan bahwa walaupun kemudian keterbatasan kita belum mungkin membawa kita pada revolutionary victory, kita dengan alam kita dan kemampuan kita bertahan mungkin bisa kemudian mengembangkan opsi hegemonic withdrawal tadi. Sedikit. Kembali kepada kasusnya Afghanistan tadi, kita perlu bertanya, sebenarnya yang terjadi adalah revolutionary victory atau hegemonic withdrawal? Sebelum itu, kita perlu tahu dulu perbedaan antara keduanya. Saya mencoba untuk membuat satu kisi-kisi perbedaan. Jadi kalau revolutionary victory itu tentara pendudukan atau hegemonnya itu biasanya dia pergi itu lebih karena paling dekat. Tidak ada banyak opsi yang tersedia di situ. Brahma biasanya without option. Dan sebelum itu biasanya didahului oleh satu kekalahan-kekalahan di pertempuran-pertempuran yang serius dan krusial. Sementara kalau di hegemonic withdrawals, sebenarnya dia masih punya opsi. Cuman dia nggak mau ambil itu. Karena apa? Dia lebih concern pada opsi dalam negerinya. Dia soal bahwa dia mengalami satu kejumpuan tadi, sklerosis. Sklerosis ini tiba-tiba menjadi lunglai, kehilangan kemudian tenaga. Padahal sebenarnya dia masih punya cukup modalitas di sana. Jadi bukan karena ada satu kekalahan pertempuran yang kemudian signifikan itu, enggak. Terus kemudian, di dalam revolutionary victory biasanya didahului ada satu culminative battle. Jadi itu pertempuran final, kalau di Bharatayuddha itu Padang Kurukshetra, atau Sekigahara kalau di Musashi begitu. Nah, tapi di dalam hegemonic withdrawal ini enggak ada culminative battle. Culminative battle itu enggak ada. Dan tiba-tiba kemudian, sebelum kemudian ada perang final, kemudian sudah kemudian kabur duluan. Nah, ini ada resikonya. Nah, kalau ada culminative battle, nanti mereka yang kemudian naik,
itu punya peluang untuk melakukan satu konsolidasi kekuatan yang lebih baik. Jadi power konsolidasinya itu lebih teruji. Sementara kalau di dalam situasi hegemonic withdrawal, itu tidak cukup teruji di sana. Hari ini mungkin dia naik, tapi berikutnya nanti mungkin akan ada satu proses testing baru dari internal yang lain atau dari kemudian kekuatan politik yang lain. Nah, kalau di dalam revolutionary victory tadi yang terjadi kemudian adalah habituasi dari contesting power. Jadi kekuatan-kekuatan semula bertikai itu kemudian saling kemudian mencoba untuk mencari kesepahaman baru dan mencoba mencari satu titik temu. Tetapi kalau di dalam situasi hegemonic withdrawal yang terjadi adalah justru ada kontes kekuatan baru yang berlanjut. Mungkin hanya beda medan atau beda area atau kemudian beda aktor misalkan. Nah, Revolutionary Victory ini tepat digambarkan dalam situasi Vietnam 1975, ketika kemudian Saigon jatuh tadi. Nah, kalau kemudian di tahun yang sama, orang nggak banyak perhatian, bahwa di tahun yang sama sebenarnya di Timur Timur ketika Portugis itu kemudian mundur dari Timur Timur, itu sebenarnya lebih ke hegemonic withdrawal. Amerika juga pernah melakukan itu di Nicaragua 1933. Dan seperti yang kita lihat di dalam sejarah, nggak lama setelah balik langsung berlanjut. Yang kemudian bahkan kemudian berujung kepada di Timur Timur Apodeti mengundang Indonesia masuk, di Nicaragua kemudian Amerika diundang lagi untuk balik dan konfliknya lagi berkelanjutan. Pertanyaannya kemudian adalah dalam situasi pilihan situasi dua ini kita membaca yang terjadi di Afghanistan sekarang itu apakah dia adalah revolutionary victory atau hegemonic withdrawal? Nah, ini pertanyaan strategik yang kemudian konsekuensinya bisa panjang. Salah baca kalau di dalam menganalisis itu bisa menjadi miskonseptualisasi dan berikutnya bisa menjadi invalid dan kemudian tidak reliable kesimpulan yang kemudian diambil. Nah, dalam titik ini kemudian saya ingin mengusulkan satu tesis ketiga bahwa ketimbang muncul sebagai potret kemenangan revolusioner Taliban, Afghanistan hari ini sesungguhnya adalah potret konsekuensi hegemonic withdrawal Amerika Serikat yang dilakukan serampangan. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Gus Zuhairi tadi bahwa klaim bahwa ini adalah kemenangan revolusioner Taliban itu masih harus kemudian sesuatu yang menurut saya masih tergesa-gesa. Dan kemudian apalagi euforia yang menyambutnya. Karena situasinya belum bisa dikatakan bahwa ini adalah satu revolutionary victory. Ada banyak PR, ada banyak kemudian perkembangan yang masih harus ditunggu. Dan dalam titik pentingnya, yang sudah terlewat itu tidak kemudian memenuhi persyaratan untuk disebutkan sebagai revolutionary victory, tapi lebih dekat kepada hegemonic withdrawal tadi. Kita bisa cek, sama kemudian Taliban bukan Vietcong. Konteks yang kemudian menjadi di sana juga berbeda. Amerika Serikat sesungguhnya punya opsi yang lebih fleksibel ketimbang di Vietnam. Walaupun ada kritisisme terkait kemudian kehadiran Amerika di Afghanistan, tetapi kritisisme ini jauh lebih lunak dibandingkan kritisisme yang dihadapi oleh Amerika Serikat ketika dia kemudian mencoba bertahan di Vietnam. Dan background dasarnya itu ada trauma yang kemudian justified, yaitu adalah serangan 11 September yang dihubungkan dengan Al-Qaeda yang mendapatkan safe haven di Afghanistan. Sementara kalau di Vietnam, justifikasinya itu bukan realistik, tapi ideologis. Yang kemudian orang bertanya-tanya, benertah ini, kenapa kemudian kita harus berperang nun jauh di sana, anak-anak kita meninggal, itu sesuatu yang masih abstrak tadi. Nah, di dalam kasus yang Afghanistan sekarang, memang ada masalah kejompoan di dalam negerinya Amerika, tapi bukan losing battles yang berentetan dan benar-benar serius. Walaupun serangan-serangan Afghanistan itu makin naik, tetapi tidak ada satu losing battle yang serius seperti kemudian Amerika di Vietnam. Terus kemudian tidak ada culminative battles, nggak ada. Jadi kemudian mengatakan bahwa Taliban masuk ke Kabul itu tanpa kemudian ada dengan damai dan kemudian tanpa ada itu lebih karena memang ini sudah ditarik duluan. Jadi bukan yang jadi ukuran pentingnya kalau misalkan setelah ada culminative battle, lantas kemudian dia mencoba merangkul, itu poin yang tinggi. Tetapi ketika masa sudah nggak ada satu perlawanan berarti, sehingga tidak ada testing untuk mengetahui seberapa jauh kesediaan dia untuk kemudian merangkul dan kemudian menyisihkan pendekatan-pendekatan kekerasan tadi. Nah, konsekuensi berikutnya adalah konsolidasi politik Vietcong di Afghanistan yang sekarang di Taliban ini sebenarnya jauh lebih rapuh daripada konsolidasi politik Vietcong ketika kemudian Amerika beranjak dari sana. Maka kemudian meski ada kepanikan di Kabul,
itu bukan padanan yang ideal bagi kepanikan di Saigon tahun 75. Ini penting betul. Nah, sebagai gantinya adalah dinamika yang terjadi di Afghanistan sekarang itu sepenuhnya kokang dan picunya, kalau itu adalah senjata, itu sepenuhnya sebenarnya adalah dari Amerika Serikat. Ini dimulai dan kemudian sesungguhnya ini karena pergeseran-pergeseran yang terjadi di Amerika Serikat. Ketimbang kemudian yang terjadi di Afghanistan. Yang dilakukan oleh Taliban itu hanya dia bertahan, dia nggak bisa kemudian dimatikan, tapi juga sebenarnya dia nggak beranjak dari situ. Walaupun dia sempat naik, itu kan karena Amerika memang turun presensi militernya di sana. Nah, ada 3 hal yang kemudian menjadi titik kunci, jadi perubahan-perubahan pendekatan counter terorisme Amerika Serikat, terutama setelah tahun 2011, kemudian defisit perekonomian Amerika Serikat, dan besarnya ongkos pendudukan Afghanistan, tadi sudah disinggung oleh Gus Zuhairi. Kemudian oportunisme Trump yang dilanjutkan dengan pragmatisme Biden. Ini kunci-kunci yang sebenarnya yang bisa menjelaskan yang tadi sekarang. Yang menjadi dasar bagi tesis hegemonic withdrawal tadi. Yang pertama, kemerosotan relatif Amerika. Ini Amerika ini kan ketika dia memulai perang di Afghanistan dan kemudian juga di Irak, sebenarnya pada saat yang sama dia sedang disalib oleh China atau Tiongkok tadi. Dan ini kemudian untuk beberapa saat Bush karena orientasinya masih ke militer dan dia melihatnya masih Amerika ini masih begitu kuatnya, belum terlihat. Tapi begitu Obama naik, ini semakin terasa. Amerika menjadi makin concern dengan persoalan itu. Dan kalau kita lihat, defisit neraca perdagangan Amerika itu berada pada titik terdalam dalam 50 tahun, atau bahkan mungkin lebih terakhir tadi. Ini menjadi concern serius di Amerika. Amerika mulai berpikir bahwa ini beberapa pengeluaran beban anggaran yang menjadi satu menggerogoti kemampuan pertahanan Amerika juga menjadi serius. Di satu sisi dia ada Tiongkok yang mencoba menyalip, sementara Amerika harus digerogoti oleh yang seperti itu. Mereka menjadi makin concern dengan hal-hal pengeluaran yang berkaitan dengan Afghanistan. Nah, merespon itu, disitulah kemudian Obama naik dan kemudian mengembangkan apa yang disebut sebagai rebalancing policy, yang intinya begini, oke. Kalaupun kemudian tidak bisa ditinggalkan, paling tidak bahwa perang itu dihindari supaya tidak berkepanjangan. Caranya adalah karena Amerika punya kemampuan, ya sudah dipercepat saja, kemudian dikirimlah sebanyak-banyaknya tadi tentara untuk di sana supaya untuk mempercepat proses tadi. Dan diupayakan lebih fokus. Jadi ada akselerasi, lebih fokus kepada core bisnisnya. Core bisnisnya kalau core bisnisnya itu adalah Al-Qaeda, ya nangkep Al-Qaeda. Yang hasilnya adalah Osama bin Laden tahun 2011 ditangkap tadi. Nah, tapi begitu ditangkap langsung berubah total tadi. Yang semula akselerasi jadi rebound, turun. Yang semula adalah fokusnya combat menjadi support saja. Yang dikedepankan adalah tentara-tentara pemerintah Afghanistan sendiri. Fokus kepada core bisnis, yaitu penanggulangan terorisme, bukan okupasi wilayah. Apalagi kemudian memberangus Taliban, itu bukan lagi menjadi satu prioritas. Dan penarikan diri secara bertahap, kalau kita lihat di peta tadi, ini makin turun. Ini yang menjadi dasar sebenarnya ini sudah dimulai dari 2011. Terutama ketika kemudian arti penting Afghanistan menjadi melorot begitu Osama bin Laden kemudian ditangkap di Pakistan 2011. Nah, sementara kemudian begitu Trump naik, tekanan dari ongkos yang berketerusan tadi dari pendudukan Afghanistan ini menjadi satu hal yang serius. Trump ini seorang pebisnis, dia berhitung, jadi pengeluaran 2,26 triliun, dalam satu hari Amerika harus mengeluarkan 300 juta dolar untuk kemudian kepentingannya di Afghanistan. Belum lagi nanti, kalaupun dia cabut, dia masih harus menanggung beberapa biaya tadi. Misalkan asuransi dan korban perang dan sebagainya. Sampai 2048 dia masih akan naik menanggung itu tadi. Dan ini sesuatu yang memberatkan Amerika yang makin lama makin merosot dibandingkan dengan Tiongkok yang makin naik. Belum lagi dengan korban jiwa. Saya tahu bahwa Trump mungkin tidak terlalu concern dengan soal ini, tetapi Trump ini seorang yang oportunis. Ini korban jiwa yang banyak ini yang menimbulkan concerns di Amerika itu menyediakan ruang manuver bagi Trump. Dan Trump tahu itu. Nah, pada saat yang sama, pendudukan di Afghanistan sebenarnya performanya itu nggak terlalu bagus. Jadi walaupun dia berhasil menangkap Osama bin Laden, kemudian dalam beberapa hal dia berhasil kemudian meningkatkan pelindungan HAM terkait dengan perempuan di sana, tapi produksi opium juga naik. Afgan sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan, dan Taliban yang semula sempat terdesak, dia bisa kemudian mengkonsolidasikan ulang, walaupun bertahan di pedesaan-pedesaan. Nah, di sini lantas kemudian manuver pentingnya adalah Trump lantas kemudian melakukan satu pertemuan dengan Taliban tahun 2020.
di satu pertemuan yang menurut saya ini agak tragis ya. Trump di sana sebagai tamu, dan dia melakukan pertemuan dengan Taliban, dan di situ dia melakukan pertemuan tidak ada di dalam ruangan tersebut adalah pemerintah Afghanistan. Kita bisa bayangkan kemudian Belanda ada di kita, Belanda kemudian bernegosiasi dengan salah satu pihak, pemerintah kita tidak dilibatkan. Sudah barang tentu kemudian kepentingan pemerintah Afghanistan tidak masuk. Dan tidak strateginya lagi, pemerintah Afghanistan itu memasang satu standar yang agak sulit untuk dipenuhi oleh Taliban untuk kemudian dia masuk ke dalam perundingan waktu itu. Nah, yang terjadi kemudian, perundingan itu hanya mengamankan kepentingan Taliban dan Amerika. Amerika tidak ingin Afghanistan itu menjadi markas dari teroris. Yang kemudian dijawab dengan Afghanistan tidak lagi akan menerima pejuang-pejuang non-Afghanistan. Tapi yang tidak disepakati di situ bahwa setelah ini selesai, akan ada gencatan senjata, nggak ada. Makanya begitu kemudian begitu ini disepakati, langsung besoknya sudah lagi ada serangan Taliban terhadap tentara pemerintah. Dan yang diisolir pada situasi ini langsung adalah pemerintah Afghanistan. Ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2020. Dan perpindahan dari Trump ke Biden bukannya kemudian menganulir itu, justru diteruskan saja. Biden dengan pasrahnya dia tidak memasang target tinggi dan katakan bahwa ya nggak ada kesempatan yang baik untuk kemudian cabut, ya sudah terima dulu saja. Dan ini kemudian berkonsekuensi penting karena Amerika lantas tidak melakukan satu preparation yang cukup, terutama di dalam melakukan satu kontinuitas bagaimana supaya pemerintah Afghanistan itu bisa lanjut berikutnya. Tesis keempat, nah dalam kaitan itu maka kendati memegang kontrol atas Afghanistan, proses konsolidasi kekuasaan Taliban jauh dari final. Artinya walaupun dia sekarang pegang bisa duduk di kursi presidensial gitu ya, di istana di Kabul, tapi kemudian sebenarnya masih menyisakan masalah mendesak dan berpeluang menyulitkannya dalam beberapa waktu ke depan. Salah satunya adalah tadi berbeda dengan Vietcong yang di sana partai tunggal dan konsolidasinya itu cukup inklusif. Sebelum ini pertemuan intra-Afgan itu gagal menyepakati satu kesepakatan. Walaupun Taliban muncul menjadi satu kekuatan terkuat, aliansi utara, yang di masa presiden sebelumnya dia memegang posisi-posisi kunci di dalam legislatif dan beberapa pos kunci dan juga di lokal-lokal. Belum lagi power broker atau kemudian warlord itu orang-orang kuat di daerah-daerah. Ini belum lagi kemudian juga kelompok Panjshir, Ahmad Massoud, dan juga kemudian wakil presiden yang Amrullah yang kemudian berjanji untuk melakukan perlawanan. Ini akan menjadi satu batu sandungan yang kemudian serius juga ke depan. Dan tidak ada culminated battle, berarti kan kemudian kemenangan itu sebenarnya tidak cukup tersegel. No decisive victory, tidak ada satu kemenangan yang menentukan masuk karena sudah kabur duluan. Artinya apa? Mereka bisa jadi berlanjut dengan cara membalik situasi menjadi perjuangan insurgen melawan kemudian Taliban yang ada di kekuasaan. Tidak ada inclusive party deal yang ada di sana. Dan pada saat yang sama, semakin hari, ada persoalan kompleks emergency, krisis kemanusiaan yang serius. Ada 18 juta orang di dalam kebutuhan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Belum lagi ada kemudian 332.000 orang yang tercerabut dari tempatnya. Belum lagi kemudian masalah milisi. Wah, ini rumit PR-nya ke depan. Sementara kemudian pemerintah pendudukan itu menerapkan standar yang terlanjur tinggi. Kita lihat setelah di dalam masa pendudukan ini angka harapan hidup naik, terus kemudian dalam beberapa hal meskipun kemiskinan masih bertahan, pengangguran ini angkanya turun, terus kemudian human rights score-nya itu kemudian juga mengalami peningkatan. Terus ini yang negatif produksi opium dan poverty rates yang kita sudah lihat bahwa ketika dalam masa perlawanan ini bisnisnya Taliban salah satunya adalah opium. Itu adalah modalitas yang selama ini turut membiayai perjuangan Taliban. Tetapi ketika dia berkuasa, arti penting komoditas opium ini sebagai sumber ekonomi menjadi merosot. Kan nggak mungkin juga Anda kalau sudah punya legalitas jadi pemegang kekuasaan Anda lantas berbisnis opium atau melegalisir itu secara resmi Anda bisa kemudian diisolir oleh masyarakat internasional. Dan Anda nggak akan dapat bantuan internasional bagi humanitarian relief yang dibutuhkan oleh Afghanistan. Nah, ini menjadi satu pening berikutnya bagi pemerintah baru Taliban nanti. Belum lagi tantangan warlordism.
yang bikin pusing di Afghanistan ini, orang-orang kuat secara lokal tadi, yang kemudian ini ada dan harus melakukan negosiasi ulang. Walaupun Taliban punya satu kekuatan yang melampaui yang lain, tetapi mereka punya tradisi yang kuat yang harus dilakukan satu proses negosiasi ulang, dan ini tidak mudah juga. Yang kelima, bahwa ke depan kesulitan ini akan memaksanya untuk terus berkompromi dan menempatkannya dalam kepentingan untuk terus-menerus menampilkan perubahan. Nah, ini menjelaskan kenapa kemudian Taliban itu kemudian begitu naik langsung dia menjadikan satu perubahan. Dan menurut saya, alih-alih bahwa perubahan itu merupakan satu yang fundamental dan doktriner, yang kita lihat bahwa perubahan itu sebenarnya lebih bersifat taktikal dan strategik. Seperti disinggung juga tadi oleh Gus Zuhairi. Kita lihat bahwa juru bicara Taliban langsung kemudian menyampaikan bahwa Taliban sekarang adalah Taliban yang berbeda. Dia akan menghormati hak perempuan, walaupun dengan catatan tadi, dengan syariat yang dia sendiri yang menginterpretasi. Mengampuni yang pernah melawan dan menjamin Afghanistan tidak akan menjadi markas teroris. Ini 3 janji yang penting. Akan tetapi, janji perlindungan perempuan misalnya, yang muncul dengan catatan ini kan masih kemudian menimbulkan pertanyaan juga. Interpretasi dia apakah kemudian sesuai dengan interpretasi mayoritas yang berkembang. Terus kemudian muncul secara sepihak. Bukan hasil kesepakatan kuat yang mengikat. Nah, ini tidak berbeda. Secara sepihak ini kan dari pihak Taliban sendiri, bukan hasil kesepakatan intra-Afghan deal, karena deal-nya itu nggak jadi yang mengikat begitu, dan tidak ada perubahan doktriner cara pandang. Kita belum mencatat ada satu perubahan doktriner di dalam internal Afghanistan sendiri terkait dengan cara pandang yang cukup progresif. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Zuhairi bahwa Deobandisme itu masih kuat di sana dan hampir tidak mendapatkan satu progresivitas berarti dan perubahan berarti sekarang. Dengan demikian, kalaupun ada perubahan itu hanya taktikal, bukan fundamental dan doktriner. Dengan begitu agak sulit untuk membayangkan bahwa fundamental itu punya perubahan itu punya akar yang kuat. Sehingga kemudian euforia yang menyambut perubahan-perubahan yang dijanjikan tadi menurut saya juga agak selalu berlebihan karena dia sebenarnya tidak didasarkan oleh satu perubahan yang doktriner, tidak hasil satu kesepakatan yang kuat, dan rawan sekali akan terjadi perubahan, dan karena ini taktikal aja bisa dipertukarkan untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, bahwa yang keenam, bahwa dalam kaitan itu alih-alih mengalami habituasi kekuatan kontestatif, mereka saling mencoba mencari titik temu. Yang terjadi justru kontes kekuatan baru akan muncul baik secara internal maupun eksternal. Internal itu antara Taliban dan kekuatan-kekuatan kesukuan yang ada di sana, dengan warlord atau power broker, dengan kemudian aliansi utara, dan kemudian kelompok pansir, itu akan terus kemudian terjadi. Dan pengaruh intervensi Amerika Serikat yang berkurang, hanya akan digantikan oleh pengaruh-pengaruh dari intervensi aktor-aktor lain di kawasan. Amerika boleh jadi pergi, dan perlu waktu untuk kemudian kembali, tapi dia kepergiannya hanya akan digantikan oleh aktor-aktor lain. Kalau kita lihat lingkungan geopolitik Afghanistan ini, sepanjang sejarah, dia akan, walaupun dia terkunci, tetapi dia tidak akan pernah terlewatkan dari dinamika geopolitik kawasan itu. Ada Iran di sebelah barat, ada Pakistan, kemudian ada Rusia di utara, ada Tiongkok, terus kemudian ada Teluk. Belum lagi setelah 2014 itu ada proyek namanya TAPI Pipeline. Ini pipa gas yang kemudian menjadikan Afghanistan menjadi satu wilayah penting. Pipa gas yang menghubungkan Turkmenistan sampai kemudian Pakistan dan India. India ini kan pertumbuhan tinggi, tapi dia nggak punya cukup energi. Dia nggak punya minyak, dia nggak punya gas, sehingga kemudian dia coba bangun tadi. Tahun 2014 disepakati. Dan Afghanistan di sini meningkat kembali arti pentingnya secara geopolitik, tetapi juga menjadikan dia menjadi sangat rawan untuk menjadi wilayah yang diperebutkan secara geopolitik. Kita lihat nilainya sangat besar dari TAPI Pipeline tadi. Ini akan menjadi satu kue baru yang membuat Afghanistan menjadi rebutan lagi. Nah, kita lihat sudah di pintu gerbang Rusia dan Tiongkok bersiap untuk menggantikan Amerika Serikat. Kita lihat Rusia ketika kemudian Taliban naik, sambutannya adalah dia mencoba untuk berpikir positif, mengatakan bahwa setidaknya Afghanistan ini masih lebih tidak berbahaya ketimbang ISIS atau kemudian kekuatan-kekuatan Islamis radikal yang lain. Sehingga kemudian dia masih bisa memahami tadi. Tiongkok melangkah lebih jauh lagi ketika Rusia mencoba untuk mencari pintu pemahaman, Tiongkok sudah masuk duluan. Ini Tiongkok ini memang nggak pernah ketinggalan kalau yang seperti ini. Dia sudah masuk duluan, dan tidak hanya duluan, dan Taliban menyambut antusias kedekatan Tiongkok. Ini yang akan kemudian membuat pusing beberapa orang yang
yang mengidolakannya di Indonesia mungkin. Dan bahwa terkait perkembangan konstelasi politik dan dinamika perkembangan geopolitik tadi, ini tesis ke-7, sedikitnya 4 skenario kemungkinan akan mengemuka dan mengetengahkan beberapa tantangan yang berbeda. 4 ini sedikitnya saja, walaupun mungkin ada lebih dari itu. Ada 4 skenario kemungkinan pendekatan politik. Pertama, kemudian kalau secara tradisional, Taliban bisa saja kemudian dia akan mencoba untuk menggandeng kelompok Islam Sunni, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, mungkin Uni Emirat juga. Mereka punya kedekatan ideologi dan punya kedekatan historik di balik kemudian proses pembidanan dan kelahiran dan pertumbuhan Taliban. Problemnya adalah mereka punya keterbatasan dukungan dan mereka tidak cukup generous untuk program-program development dan humanitarian. Dan selain itu, kalau dia kemudian merangkul ini akan ada insentif rendah bagi perubahan. Jadi yang terjadi akan Taliban akan kembali kemudian ortodoks dan konservatif. Dan ini akan menjadi makin nggak menarik untuk kelompok-kelompok komunitas muslim yang menghendaki Taliban yang berubah tadi. Dan juga masyarakat internasional. Yang kedua, skenario kedua, dia akan mencoba untuk menggandeng kekuatan-kekuatan anti-Amerika, Tiongkok dan Rusia. Mereka punya kapabilitas, sumber daya, investasi, dan menawarkan berbagai macam kerjasama teknologi yang penting. Tapi problemnya adalah menggandeng mereka sama saja, kemudian menggandeng, ini jatuh dari harimau lepas dari harimau masuk ke mulut buaya, kira-kira seperti itu. Ada kemungkinan intervensi dan imperialisme baru, dan polarisasi dukungan masyarakat muslim internasional, yang kemudian mereka cenderung menganggap bahwa Tiongkok ini punya problem dengan Xinjiang. Kalau kemudian Taliban belum menjanjikan bahwa dia nggak akan kemudian menyediakan safe haven bagi pejuang-pejuang Xinjiang, nah ini menjadi satu dilema. Atau kemudian tetangga utara, walaupun kemungkinannya ini masih kurang lebih dari yang semakin ke sini makin kecil saya kira. Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan mereka nggak terlalu banyak punya resource. Hanya penting untuk mengisolasi aliran perlawanan Sulawesi Utara. Terus kemudian ya di sebelah barat sebenarnya ada Iran, tapi hubungan ya kalau ini dilakukan akan membuka hubungan baik dengan kelompok Lembah Pansir. Tapi jarak ideologi Iran Syiah, terus kemudian Taliban Sunni, dan trauma permusuhan, kekhawatiran campur tangan dan polarisasi dukungan sekutu tradisional, kalau dia dekat dengan Iran pasti ya sekutu-sekutu Arabnya, Pakistan dan sebagainya. Yang kedelapan, bahwa dalam kaitan skenario itu, dinamika kedekatan Taliban dengan aktor-aktor baru tersebut dapat saja memicu polarisasi dukungan simpatisan Taliban di luar kawasan, terutama di Indonesia juga. Belum kalau kemudian Taliban ini sudah dekat dengan Tiongkok misalkan, itu akan bikin dilema juga bagaimana harus bersikap. Problemnya adalah kecenderungan dari kelompok-kelompok ini untuk melihat perkembangannya secara romantik dan emosional ketimbang analitik dan rasional akan tetap membuat kemungkinan bagi terbuka momentum baru bagi politik identitas terus ada. Jadi ya ini naiknya Taliban ini pasti akan kemudian membukakan momentum baru bagi politik identitas. Cuman sejauh mana politik identitas momentum baru itu akan kemudian mengejawantah itu masih harus belum tentu membesar juga. Tadi karena Indonesia situasinya berbeda dengan di Afghanistan. Nah, tapi kita sudah bisa mencatat bahwa begitu naik ini euforia muncul kelompok jamaah Islamiyah sudah jelas kita sudah bisa kita duga. Jauh sebelum ini sebenarnya kalau kita lihat di Imam Samudra di bukunya pun di situ dia menulis bahwa ketika dia bicara tentang Ahlus Subur, menyebut ulama-ulama, disebutkan di sana bahwa mereka semua adalah di front jihad Afghanistan. Beberapa umat Islam Indonesia melihat Afghanistan secara romantik dan emosional ketimbang analitik dan rasional tadi. Dan ini kemudian menggaransi satu ruang bagi eksplorasi politik identitas yang masih bisa dieksploitasi kalau kemudian kita tidak hati-hati dalam kaitan itu. Nah, momentum baru bagi politik identitas itu sebenarnya tersedia secara politik tapi potensial, belum tentu aktual. Tergantung bagaimana respon kita di dalam menanggapinya. Yang terakhir, bahwa dalam kaitannya mengembangkan prudensi kebijakan memadai, kehati-hatian, kemawasan yang ekstra terkait ini, dan mengkombinasikan secara tepat pendekatan wait and see secara di keluar dan respon-respon konstruktif dan sigap di dalam, serta eksplorasi peluang-peluang bagi pendekatan inklusif dan penuh rahmat. Islam sebagai dasar hubungan kedua negara merupakan kunci bagi posisi dasar Indonesia dalam respon dinamika baru Afghanistan. Kalau kita lihat bahwa sebelum kemudian Taliban menguasai Kabul,
Indonesia sikap awalnya adalah menyerukan untuk lanjutkan dialog. Dan saya kira ini it's okay, posisi awal itu. Tapi begitu kemudian ada mereka menguasai Kabul, tantangan perkembangan baru sekarang. Apakah kemudian Indonesia harus segera mendeklarasikan dukungan atau tidak? Nah, di sini kita perlu mengembangkan satu prudensi kebijakan. Wait and see menjadi hal yang tidak ada salahnya juga dalam kaitan dengan situasi Afghanistan. Dan yang lebih penting adalah yang harus didahulukan adalah respon-respon konstruktif, antisipatif, dan sigap, tapi terukur. Tidak harus kemudian defensif dan bisa memicu satu reaksi-reaksi balasan yang tidak diperlukan. Tidak menggambarkan satu situasi ketakutan, tapi satu prudensi yang tepat, langkah-langkah yang kemudian sigap dan responsif dan konstruktif dalam kaitan. Nah, kita mungkin bisa perkirakan ada kemunduran posisi Afghanistan, karena sebelum ini kita lebih sering mendengar Afghanistan pengen belajar dari Indonesia, dengan kemudian klaim kemudian yang merasa lebih pure, lebih kemudian menegakkan syariat, kemungkinan akan berbalik. Kemungkinan kita tidak akan mendengar Afghanistan yang ingin belajar dari Indonesia. Ini akan situasi yang agak mundur dari posisi kita sebelumnya. Karena itu kemudian menjadi penting untuk memastikan pendekatan inklusif dan kerahmatan Islam sebagai dasar-dasar konstruktif. Walaupun tidak mengatakan bahwa menjadikan Indonesia sebagai kiblat atau solusi bagi persoalan Afghanistan, tetapi mencoba mengembangkan pendekatan inklusivitas dan kerahmatan sebagai titik temu. Ini yang berbicara adalah Kiai Ma'ruf, Wakil Presiden, tapi di sini gambarnya kita lihat juga ada Pak Yusuf Kala hadir di situ, yang walaupun kemarin sangat antusias meyakinkan kita bahwa ada perubahan di Taliban. Tidaknya dengan kehadiran beliau di dalam forum ini, beliau mestinya juga setuju bahwa mengembangkan pendekatan inklusivitas dan kerahmatan Islam sebagai dasar konstruktif hubungan antara Indonesia dan Afghanistan ke depan menjadi satu hal yang penting dan perlu diperjuangkan oleh setiap pengambil kebijakan luar negeri kita dalam kaitannya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.